Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiden. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, hari kedua untuk kegiatan taklim. Pada semester ini kita live ya, tidak seperti tahun kemarin. Itu kita menggunakan video yang diupload ke YouTube. Nah, untuk tahun ini insya Allah kegiatan keagamaan kita untuk taklim, kultum, kajian Islami itu nanti kita langsung live ya. Nah, kemudian tadi juga sudah dikirimkan untuk Google Form pengisian. Nanti ditulis di situ untuk nama kelas ya, kemudian pemilihan guru mapel pai-nya ada Ustadz Inas dan Ustazah Munira, kemudian pemateri taklim ada 6 orang ya, silahkan nanti di situ dipilih. Kemudian setelah itu baru nama kitab yang atau pembahasannya ya. Misalnya kemarin Ustadz Rizky Wahyudi itu adalah kitab hadis. Nah, kemudian hari ini Ustadz Abdillah itu kitab tauhid. Ya. Nah, kemudian baru paling bawah diisi dengan ringkasan materi di situ atau kesimpulan atau catatan yang diisi. Nah, nanti untuk besok itu masih ya, untuk yang semalam dan hari ini silakan dipilih harinya ya. Jadi di situ mungkin nanti mengisi 2 kali. Mengisi 2 kali yang hari Senin dan hari Selasa. Jadi catatan yang kemarin kan sudah ada catatannya, tinggal dituangkan dalam ringkasan materi di situ. Ya. Nah, dan untuk kultum dan taklim nanti juga ada spesial Google-nya ya, pengisiannya. Nah, itu saja untuk penyampaian dari Ustazah. Kemudian kami persilakan dengan hormat kepada Ustadz Abdillah Maulid untuk menyampaikan materi tentang tauhid dengan kitab Kifayatul Mubtadiin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Yang pertama Ustaz ucapkan kepada Ustazah Munirah yang telah memberikan waktunya untuk Ustaz pada taklim pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai taklim, marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab yang mana yang kita pelajari. Kitab tauhid kita ini adalah kitab Kifayatul Mubtadiin wa Nihayatul fi i'tiqadil Mubtadiin fi i'tiqadil mu'minin, karangan Al-Hajj Abdurrahman bin Hajj Muhammad Ali, Sungai Banar Amuntai. Beliau ini kita menggunakan karangan ulama dari Banua kita juga, yaitu dari Hulu Sungai. Nama beliau tadi Al-Hajj Abdurrahman bin Al-Hajj Muhammad Ali. Nah, marilah kita hadiahkan Fatihah untuk beliau dan khususkan untuk Ustadz-Ustadzah SMP Citra Madita Ilmi dan lebih luasnya lagi Yayasan Citra Babu Rahmah Citra Madita Ilmi dan seluruh ulama-ulama yang telah mendahului kita. Biniyatul Salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Langsung saja kita lanjut pada taklim Ustadz terakhir pada bulan Maret. Itu kita sudah memasuki ke halaman 10. Kita sudah masuk ke sifat 20-nya. Sudah masuk ke pembahasan ke sifat 20. Di dalam kitab ini itu halaman 9. Kalau Bu Henpian sudah ada kitabnya Kifayatul Muqtadiin fi I'tiqadil Mu'minin, itu bisa Bu Henpian buka halaman 9 kalau bukunya yang seperti ini. Nah, atau kitab yang seperti ini. Tapi kalau yang tidak seperti ini, Bu Henpian kita sambungannya itu lagi sama. Sama yang ke sifat 20 sudah masuk. Kemarin sudah kita pelajari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Sudah 10 sifat wajib yang bagi Allah sudah kita bahas untuk taklim tauhid yang sebelumnya. Nah, sekarang lanjutannya yaitu adalah yang nomor 11 sampai seterusnya. Jadi kalau sudah ada Bu Henpian bukunya kitabnya ini atau yang bukan seperti ini, kita mulai yang dari sama dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sam'un, sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Lawanam famam, artinya tuli. Nah, jadi sama itu artinya mendengar, lawanannya itu famam, yang artinya tuli. Mustahil ia tuli. Nah, artinya wajib Allah Ta'ala mendengar. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran, di dalam kitab ini menjelaskan dalilnya itu adalah laqad sami'allah, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar, sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi sudah Bu Henpian ketahui juga, dan sudah Bu Henpian yakin, Bu Henpian beriman dan beriktikad bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Nah, karena Allah Maha mendengar, maka itulah di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan ud'uni astajib lakum, biar Allah berdoa kepadaku. Bu Henpian berataan ini nah, berdoa ud'uni ya Allah astajib lakum, ya Allah aku kabulkan. Nah, makanya itu Bu Henpian harus berdoa. Nah, selain berdoa itu juga Bu Henpian harus berikhtiar. Kenapa harus berikhtiar? Nah, kenapa harus berikhtiar? Lanjut lagi kita, ini jawabannya lah kenapa Bu Henpian harus berikhtiar tadi. Nah, lanjutannya ke sifat Allah yang ke-12 yaitu basrun, basar, artinya melihat Allah Ta'ala. Lawanannya ama, artinya buta. Mustahil ia buta, Allah Ta'ala itu buta. Wajib Allah Ta'ala itu melihat, dalilnya wallahu basirum bima ta'malun, artinya bermula Allah Ta'ala juga yang amat melihat dengan apa-apa yang kamu perbuat. Nah, makanya itu tadi, karena Allah mendengar, kita berdoa, ya Allah ud'uni astajib lakum. Terus selain kita berdoa, kita juga harus berusaha. Nah, kita juga harus berusaha. Jadi ketika berusaha tuh Allah di sana melihat, nah, apakah usaha kita itu sungguh-sungguh, bukan hanya berdoa saja. Nah, ini kan ada cukup Bu Henpian cuma berdoa aja, tapi kadada bertindak atau Bu Henpian kadada memperbuat sesuatu untuk melaksanakan doa itu sampai terwujud. Contoh, Bu Henpian tiap kali berdoa, ya Allah, mudahan ulun lakas pahapalan, mudahan ulun lakas paham, mudahan ulun lakas bisa dalam pelajaran apa aja. Nah, Bu Henpian berdoa kayak itu. Oke, ya Allah, Bu Henpian sudah berdoa, tinggal Allah hendak mengabulkan. Nah, sebelum Allah mengabulkan, Allah lihatin dulu. Bu Henpian berdoa hendak pahapalan, hendak lakas paham, hendak bisa, dan lain-lain. Tapi ketika Allah melihat perbuatan Bu Henpian main game, Bu Henpian santai-santai di rumah. Nah, sesuailah dengan doa Bu Henpian itu. Nah, makanya itu sesuaikan apa yang Bu Henpian doakan, apa yang menjadi doa Bu Henpian itu harus sesuai dengan apa yang pian perbuat.
Jadi ketika Bu Hantian hendak hafal lakas hafal, untuk lakas hafal ini contohnya di mata pelajaran tahsin tahfiz, Bu Hantian hendak berdoa lakas hafal kan, tapi ketika kenyataannya Bu Hantian itu kan ketika menggunakan waktu kosong, setelah ini kan waktu kosong, Bu Hantian gunakan untuk waktu istirahat, boleh dan lain-lain, tapi gunakanlah waktu-waktu kosong yang tidak ada Bu Hantian kegiatan di sana isi dengan menghafal. Nah, gunakanlah itu. Atau ketika Bu Hantian mau paham rumus mata pelajaran yang lain, baik itu IPA, matematika, dan lain-lain, ketika Bu Hantian berdoa mau bisa, Bu Hantian perbuatannya harus sesuai lah. Nah, di situ makanya kenapa Allah itu melihat Bu Hantian berdoa, tapi kenapa kada dikabulkan Ustaz? Ulun berdoa Ustaz, maka Allah itu yang mendengar aja. Nah, di dalam Al-Quran uduni astajib lakum, sifat Allah itu sama, mendengar. Kenapa bila ulun berdoa kada diano? Allah melihat juga. Jangan kada ingat, Allah ada sifat basar, artinya melihat. Nah, yang berdoanya itu dilihat di Allah. Oh, ini nih orang ini doa aja tapi gawinya kadeda. Nah, jadi sama juga kayak pian. Ya Allah, mudahan mama memberi ulun duit banyak. Ya Allah, mudahan abang memberi ulun duit banyak. Tapi ketika Bu Hantian di rumah disuruh kada hakun, diminta menggani kuitan kada hakun, maulah kayak itu. Nah, jadi ingatlah ketika kita berdoa, itu Allah mendengar. Ketika kita mau dikabulkan, ingat Allah juga melihat seperti itu. Karena Allah mempunyai sifat sama dan basar. Nah, lanjut ke sifat yang ke-13, yaitu kalam. Kalam artinya berkata-kata, Allah Ta'ala lawanannya bakam. Bakam artinya bisu. Mustahil ya Allah Ta'ala itu bisu. Wajib Allah Ta'ala berkata, dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna kata. Nah, seperti itu tadi untuk yang alam. Lanjut. Nah, sampai di sini Ustadz akan mengingatkan kembali lah, ingatlah Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha Tahu, Allah berkata. Itu di sifat Allah yang keempat ada di sana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Nah, jadi ingat, mendengar Allah Ta'ala ada seperti pendengaran kita, penglihatan Allah Ta'ala ada seperti penglihatan kita, perkataan Allah Ta'ala ada seperti perkataan kita. Jadi untuk apa-apa yang sudah Ustaz jelaskan, Allah berkehendak, Allah berkuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Hidup, itu semua berbeda daripada kita inilah. Dan dalilnya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpamanya Allah Ta'ala oleh sesuatu. Nah, jadi Ustaz mengingatkan kembali lah supaya tidak salah persepsi seperti itu kan. Karena ada beberapa yang Allah mendengar berarti Allah punya telinga lah. Nah, sudah kita dibatasi di awal pembelajaran Ustadz yang bulan Februari, kalau nggak salah bulan Februari itu yang kita membahas masalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak ada sama kayak kita. Nah, jadi di situ batasan kita lah kalau mau mengumpamakan, kalau kita bukan mengumpamakan, membahas masalah sama dasar dan lain-lain seperti itu. Nah, lanjut. Keberapa tadi? Yang ke-14 lagi, lanjutnya qadirun. Qadirun artinya yang kuasa, Allah Ta'ala lawanannya ajiz. Nah, ajiz. Nah, ini ajiz lah, bukan aziz. Nah, ini pakai ain sama jim, bukan ain zai. Nah, ajiz artinya yang lemah. Jadi pas mendengar kayak ini jangan sambatilah bila ada kawan lemah aja. Kalau dikira lemah, ini nama ajiz lah. Itu lain lagi lah. Ini ajizun. Nah, artinya yang lemah. Mustahil, iya yang lemah. Allah Ta'ala itu yang lemah. Wajib Allah Ta'ala yang kuasa.
dalilnya seperti dalil kudrat tadi. Nah, jadi mulai kudrat, mulai qadirun muridun, hayun sami'un basirun mutakalimun, itu sama dalilnya seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Yang mana dalil kudrat, Ustadz ulangi di sini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan di sini qadirun dalilnya seperti dalil kudrat ya. Padahal kudrat innallaha qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala yaitu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lanjut kita ke muridun. Nah, muridun artinya yang berkehendak, Allah Ta'ala lawanan karihun. Nah, artinya yang benci, mustahil ia yang benci, wajib Allah Ta'ala yang berkehendak. Dalilnya seperti dalil iradat. Apa dalil iradat? Dalil iradat fa'alul lima yurid, artinya Allah Ta'ala juga yang sangat berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Nah, Bu Henpin kan di sini kada asing lah katanya. Muridun. Nah, kalau dunnya itu, dalnya itu kita wakafkan jadi murid. Nah, Bu Henpin kada asing kan. Kenapa kita ini, nah Ustadz gini untuk sampai sekarang masih menjadi murid karena Ustadz juga masih belajar. Jadi kenapa kita ini dinamai murid? Murid kelas 7 ya, murid kelas 8, murid kelas 9. Kenapa kita dinamai murid? Nah, ini filosofinya kenapa kita dinamai murid? Kenapa? Murid di sini kan artinya yang berkehendak. Nah, jadi yang dimaksud murid kita ini adalah kita ini berkehendak ingin tahu, kita nih hendak belajar terus, kita nih hendak tahu terus. Nah, bila ada sesuatu yang kita kada tahu, bila dengan hal positif lah kita hendak tahu terus. Nah, itu filosofi murid. Jadi sebenarnya kalau Bu Hanpian mengakui Bu Hanpian murid, Bu Hanpian itu mengakui Bu Hanpian murid, nah, maka Bu Hanpian itu harus mempunyai sifat ingin tahu terus, ingin belajar terus. Nah, kenapa? Itu kehendak Bu Hanpian. Jadi yang dinamakan pembelajaran itu Bu Hanpian kehendaki untuk belajar, mau tahu, nah, atau hendak tahu Bu Hanpian. Makanya itulah sedikit salah satu filosofi dari murid tadi untuk bahasa kita lah. Nah, selanjut setelah murid yaitu alimun. Alimun artinya yang tahu Allah Ta'ala, lawanannya jahilun, artinya yang babal. Nah, bila di kitab ini babal lah. Kalau ada di kitab-kitab lain itu bodoh. Nah, babal itu ya bahasa Banjar. Bahasa Banjar ini babal itu ya kadang ya bodoh bang, itu nah bahasa Indonesianya atau supaya lebih nyaman. Mustahil yang babal, wajib Allah Ta'ala tahu. Dalilnya seperti ilmun. Pada ilmun wallahu bikulli syai'in alim, artinya bermula Allah Ta'ala juga yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, terus Ustaz, ulun Ustaz sudah berdoa. Doa ulun supaya lakas hafal, supaya lakas bisa bila belajar, supaya diberi duit kuitan banyak. Nah, imbah berdoa, ulun sisihkan waktu gesen mahapal, kada main game terus. Ulun guring sungsung, bangunnya karena sebelum subuh ulun mahapal, sebelum subuh imbas sembahyang subuh ulun mahapal lagi, ulun belajar lagi pelajaran start. Nah, pelajaran kayak juga sama, ulun bila disuruh kuitan ulun mengganii, sebelum disuruh pun ulun mengganii juga sudah, bersisipun rumah dan lain-lain. Ulun berdoa dan perbuatan yang ulun lakukan sesuai dengan doa ulun. Kenapa Ustaz? Ulun kada masih belum dikabulakan. Imbah menyetor ya kada hafal ulun kata. Imbah belajar disuruh menjawab ya kada dapat rumusnya. Kenapa Ustaz? Nah, di sini jangan kada ingat juga Allah mempunyai sifat ya, sifat. Nah, sifat ilmun dan alimun lah, yang mana Allah itu tahu dan yang tahu. Nah, jadi Allah tidak
Allah tidak memberikan apa yang buhan pian inginkan bukan berarti Allah itu kadang mengabulkan. Allah itu tahu. Allah itu tahu, oh bila aku kabulkan mungkin inya kayak ini. Jadi kan bisa aku kabulkan aja dulu karena ada aja waktunya dikabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum tadi, berdoa wadah. Oh ya Allah, ud'uni, berdoalah buhan pian berataan ini. Lawan aku, astajib lakum, aku kabulkan ya. Nah, jadi ketika buhan pian sudah berdoa dan perbuatan pian sesuai doa apa yang pian doakan, tapi masih belum dikabulkan, itu mungkinlah apa ini tadi yang pian doakan itu masih belum, menurut Allah belum waktunya lagi untuk diberikan. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ke selanjutnya kita hayyun. Hayyun artinya yang hidup, Allah Ta'ala lawanannya maitun, artinya yang mati. Mustahil ia yang mati, wajib Allah Ta'ala yang hidup, dalilnya seperti dalil hayat. Dalilnya ta'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berpegang olehmu ya Muhammad atas Tuhan yang tiada mati. Lanjut, setelah hayyun, sami'un artinya yang mendengar, ala lawanan afam artinya yang tuli, mustahil ia tuli, wajib Allah Ta'ala tuli, dalilnya seperti dalil sama apa pada sami Allah. Lanjut, basar artinya yang melihat Allah Ta'ala, basir bukan basirun artinya yang melihat Allah Ta'ala, lawanannya a'ma, artinya yang buta, mustahil ia yang buta, wajib Allah Ta'ala yang dalilnya seperti basir tadi. Wallahu basirun bima ta'malun. Lanjut yang terakhir, mutakallimun artinya yang berkata-kata Allah Ta'ala, lawanan abkam, artinya yang bisu, mustahil ia yang bisu, wajib Allah Ta'ala yang berkata-kata, dalilnya seperti kalam tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Lanjut kita ke halaman 12. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala, ini yang haruslah tadi yang wajib. Kalau di kitab wajib ada 20 dan lawannya juga 20. Ini yang harus. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala yaitu satu, sebuting aja yang harus bagi Allah Ta'ala, lawannya 1, 2, yaitu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati au tarkuhu, artinya tiada wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada sekalian mungkin atau meninggalkan dia. Mustahil, wajib, memperbuat. Nah, makanya ya Ustaz tadi ketika buhan pian berdoa masih belum dikabulkan lagi perbuatan sama. Kenapa? Karena ketika Allah mengabulkan itu, Allah itu harus saja memperbuat, maksud di sini harus itu memperbuat tuh hendak memberi wahyi nikah atau kaina. Nah, bukan di sini berlawanan. Artinya bila harus ini, makanya tadi dalam Al-Quran, uduni astajib lakum, bila berdoa ya Allah aku kabulkan. Di sini harus pulanglah ya. Nah, maksud harus di sini supaya lebih mudah dipahami itu ketika buhan pian berdoa ada harus kata wajib, wahid Tuhan juga dikabulkan, mungkin kenanya juga ada, atau kalau kada ada di dunia nanti akan dikabulkan di akhirat. Nah, jadi ingat sudah kita pelajari sifat 20 bagi Allah beserta lawannya dari wujud, idam, baqo, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama dasar kalam, qadiran muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun, beserta sifat yang harus. Nah, itu satu tadilah
Apa yang satu tadi? La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mungkinati aw tatruku, itu tiada wajib, Allah itu kada wajib ya, harus dalam memperbuat sesuatu atau kadang memperbuat atau meninggalkannya tadi. Nah, itu. Selanjutnya untuk taklim selanjutnya itu untuk taklim yang akan datang itu wajib etikat kepada Allah Ta'ala, yaitu 4 lawanannya 42. Nah, nanti insya Allah untuk taklim selanjutnya kita akan membahas yang etikat wajib yang kita yakini atau kita beretikat kepada Allah Ta'ala yang 4 ini selain yang 20 tadi ya. Mungkin sampai di sini yang bisa Ustaz sampaikan untuk taklim tauhid kita. Wallahu alam bishawab. Untuk waktu dan tempat ulun kembalikan kepada Ustazah Mirah yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Abdillah Maulid yang telah menyampaikan taklim pada hari ini ya. Dan sedikit saja simpulkan tadi, apabila kita mengakui sebagai murid, maka kita sebagai murid hendaklah selalu ingin tahu, kemudian belajar terus-menerus, istiqomah, jangan lupa selalu berdoa. Karena doa yang kita panjatkan itu ada 3 macam. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang digantikan dengan yang lebih baik, dan ada juga yang ditangguhkan nanti di akhirat doanya tersebut ya. Nah, kemudian sebenarnya untuk besok itu biasanya adalah kultum. Nah, untuk sementara kultum kita mulai dari Rabu, Kamis yang akan datang. Jadi besok tetap kajian dulu, tetap taklim dulu diisi oleh Ustaz Nasrullah dan insya Allah Kamis nanti Ustaz Ali. Tetapi mulai dari minggu depan itu normal seperti biasa. Jadi Senin Selasa itu adalah taklim, kemudian Rabu Kamis kultum, Jumat untuk laki-laki mendengarkan khutbah, jadi mencatat kesimpulan daripada khutbah itu. Kemudian untuk yang siswi adalah kajian Islami ya. Jadi ini hanya untuk minggu ini saja karena kemungkinan untuk kultum belum siap, jadi kita mulai dari Rabu depan untuk kultum ya. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Tetapi tambahan sedikit, bagi yang sudah punya bukunya, buku yang atau kitab-kitab yang Ustadz ajarkan, itu disiapkan sehingga diperhatikan ketika beliau menyampaikan supaya lebih kuat lagi, karena ilmu-ilmu yang Ustazah sampaikan di sini kita menggunakan kitab ya, bukan asal sampaikan. Nah, jadi atas sumber daripada yang disampaikan itu jelas adanya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isi Google Form-nya yang telah dibagikan tadi ya. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ustazah. Terima kasih Ustaz. Ustazah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.